Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasya Nika Pratama dan kali ini saya akan menjawab soal nomor 4 UTS, struktur data. Kita baca dulu soalnya ya. Oke. Oke. A. Jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program priority queue dan secure queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. B. Rubah program secure queue dengan data dapat diinput oleh user di Python. Berarti kita ubah jadi Python. C. Betulkan program Q menggunakan C++. Temukan apa saja kesalahan dan sintak yang benar apa saja. Boleh dibuat tabel. D. Setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah double linked list. Kemudian jelaskan. Kita lihat langsung saja ya. Bukan ini. Oke, Oke, apa aja sih priority queue dan secure queue perbedaannya? Oke, jadi dalam dasar pengurutannya, priority queue itu berdasarkan nilai prioritas. Jadi, elemen dengan nilai terbesar atau terkecil itu dikeluarkan lebih dahulu. Kalau misalnya secure queue itu berdasarkan urutan masuk. Prinsipnya itu first in first out jadinya. Selanjutnya adalah struktur penyimpanan. Kalau priority queue itu array atau list biasa, jadi saat delete itu dilakukan pencarian elemen max atau min. Jadi dia cari dulu tuh. Jadi kalau misalnya istilah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah try hard. Dia harus cari dulu tuh dari max sampai min. Nah, kalau misalnya circular queue itu adalah array melingkar dengan pointer head dan tail yang bergerak menggunakan modul. Berarti itu dia langsung saja. Itu operasi utama. Priority queue itu adalah insert untuk menambah, delete untuk mengambil prioritas tertinggi. Kalau circular queue itu enqueue menambah detail dan dequeue mengambil dari head. Kompleksitasnya, kalau misalnya priority queue itu harus scan seluruh elemen untuk cari. Nah, kalau misalnya circular queue itu langsung ambil dari head. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya priority queue itu benar-benar harus kayak cari elemen seluruh elemen untuk cari. Tapi kalau misalnya circular queue, kita langsung ambil dari headnya gitu. Ternyata oke, delete ya. Kalau misalnya priority queue itu ada max dan min, kalau circular queue nggak ada. Kalau misalnya keunggulan, priority queue itu berguna saat elemen perlu diproses. Jadi berdasarkan tingkat kepentingan. Kalau misalnya circular queue, efisiensi untuk buffer data karena tidak ada pergeseran elemen. Contoh penggunaannya itu adalah penjadwalan CPU untuk priority queue ya, dan antrian IGD berdasarkan kegawatan. Ya seperti tadi, max and min. Nah, circular queue itu contoh penggunaannya itu adalah buffer printer, manajemen traffic jaringan, dan media streaming. Oke, Oke, selanjutnya itu yang diubah menjadi Python. Ngambil elemen dengan prioritas tertinggi. Seperti ini. Oh, enggak, bukan. Ini yang implementasinya. Fungsi delete tadi mengambil elemen dengan prioritas tertinggi. Nah, tunggu. Nah, kalau misalnya yang def delete ini, seperti saya bilang tadi, max idx sama dengan 0, 0. Nah, ini tuh diasumsikan kalau indeks 0 itu adalah maksimum. Dan for instance yang ini, itu adalah telusuri seluruh antriannya. Dimana ini semua akan ini fungsi itu adalah untuk telusuri seluruh antriannya. Nah, kalau yang ini, yang max IDX sama dengan I, itu adalah perbarui jika ada yang lebih besar. Soalnya kan tadi kan baru asumsi kan, kalau misalnya 0 itu adalah lebih maksimum. Nah, kita perbarui lagi kalau misalnya ada yang besar lagi, gitu. Nah, selanjutnya, item self queue ini, itu adalah untuk menyimpan elemen prioritas tertinggi. Kalau def self ini adalah untuk hapus alamat tersebut dari list. Dan kalau return item, itu sudah pasti untuk kembalikan nilainya. Selanjutnya, ada di circular queue, yaitu fungsi EQ dan DQ aja, manajemen indeks melingkar. Jadi, kalau misalnya di def and queue itu, yang di if self tail tambah satu, sama dengan self tail, itu adalah kondisi penuh circularnya. Nah, kalau di saat elif self head ini, itu adalah di mana queue itu masih kosong. Nah, ketika self tail dan sama dengan self tail tambah satu dan seterusnya itu baru itu bergerak melingkar. Nah, karena kalau bisa oke seperti itu. Dan setelah dev deq ini baru kita cek dulu kondisi kosongnya di if self head. Nah, setelah itu apakah hanya satu elemen? Kalau misalnya kayak gini berarti hanya satu elemen doang.
Nah, dan setelah itu yaitu adalah head maju melingkar. Itu adalah self head sama dengan self head tambah satu dan self K. Dan seperti itu. Nah, itu adalah circular queue dengan input dari penggunaan Python. Inilah kalau misalnya ya Python gitu. Seperti ini bisa dilihat. Nih, print udah ikonik banget kalau misalnya Python itu print. Kalau nggak ada no Python, no print. No print, no Python gitu. Selanjutnya itu adalah kesalahan program Q dan koreksinya. Oke, kita lihat dulu satu-satu ya. Untuk nomor satu, definisi kelas. Jadi sintaks yang keliru itu ada di kelas MySQLQ. Sintaks yang benar itu adalah kelas MySQLQ kurung kurawal. Kenapa? Karena C++ itu pakai kurung kurawal, bukan titik dua. Perlu akses modifier publik soalnya. Karena kita kan tadi mengubah dari Python ke C++. Ternyata dua konektor dev init self k. Nah itu salah, harus itu bukan salah sebenarnya, itu nggak benar kalau misalnya buat C++. Yang benar itu adalah MySQL queue in k kurung kurawal. Karena tidak ada dev dan self di C++. Tipe parameternya itu harus eksplisit. Yang ketiga itu adalah inisialisasi atribut. Nah, di sintaks ini itu ada self head, self tail, min 1. Lagi-lagi kalau di C++ itu tidak ada self. Jadi kita langsung saja head sama dengan tail sama dengan min 1. Jadi lebih memang ya seperti itu jadinya. Ya karena tidak mengenal self. Setiap statement itu diakhiri titik koma. Nah, itu output ke layar. Kalau misalnya yang tadi sebelumnya itu adalah print queue penuh. Nah, seharusnya itu adalah count queue penuh n. Nah, karena C++ itu menggunakan count dari library IOStream, bukan fungsi print. Karena print itu identik dengan Python. 5. Referensi variabel adalah persen self k, yang harusnya itu adalah persen k, karena lagi-lagi tidak ada self di C++, langsung gunakan nama variabelnya dia. 6. Deklarasi fungsi def kalian udah pasti tahu apa salahnya. Iya betul, tidak ada def dan langsung aja kita pakai void enq, karena C++ itu butuh tipe kembalian atau void plus slash integer dan tipe parameter eksplisit seperti sudah saya bilang tadi. Percobangan elif self head. Nah, lagi-lagi kalau misalnya sebab itu tidak ada self ataupun elif. Jadi kita langsung else if head sama dengan min 1. Ini menggunakan else if bukan elif seperti Python. 8. Penutup blok kode. Tidak ada di Python. Nah, kita harus ada nih setiap akhir blok. C++ itu wajib menutup setiap blok fungsi dan kondisi dengan kurung kurawal. 9. Deklarasi variabel. Langsung pakai tanpa deklarasi. Wah, kalau misalnya yang benar integer q, integer head, tail key, k. Bukan q, sorry. C++ itu mengharuskan semua variabel dideklarasikan dengan tipenya. Dan terakhir 10 adalah fungsi utama. Tidak ada di Python. Nah, harus kalau di C++ itu adalah harus ada integer main, return dan sebagainya, karena program C++ itu wajib memiliki fungsi main sebagai titik masuknya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini ya programnya yang sudah diperbarui ya. Ya, seperti yang saya tadi kan diganti if langsung kan ini if head gitu kan. If tail nggak ada elif ya, langsung apa nggak ada elif langsung else if. Dan tentu saja ada return dan tadi ada main dan juga ada return. Implementasi circular queue berbasis double linked list di C++. Implementasi ini menggantikan array statis dengan struktur double linked list dinamis. Keunggulan utamanya adalah kapasitas yang tidak perlu ditentukan sejak awal dan pointer next ref secara eksplisit membentuk rantai melingkar atau sirkuler. Gitu. Oke, inilah kodenya ya. Nih, seperti ini. Nih, kenapa bisa dibilang melingkar? Karena saya mau melingkar. Jadi dari tail ke next itu ke head, dan head ke preview itu nanti itu jadi tail, dan seterusnya. Jadi kayak mereka tuh saling berhubungan. Nah, makanya oleh sebab itu bisa dibilangnya itu circular. Itu circle atau selingkaran. Seperti ini. Ya ini apa dipindahkan head ke node selanjutnya. Lagi-lagi ya benar, seperti lingkaran. Seluruh sistemnya itu hampir seperti itu, lingkaran. Nah,
Perbedaan kunci dengan implementasi array. Nah, array sequencer ini mengandalkan operasi modul untuk menggerakkan indeks secara lingkar. Sedangkan double linked list menggunakan pointer next dan pref yang secara langsung membentuk rantai melingkar. Dua-duanya itu sama-sama melingkar, cuman itu lebih bedanya itu pada pointernya dan caranya itu. Nah, pada DLL, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi, tail ke next, lalu menunjukkan ke head, dan head itu ke pref, dan pref itu langsung ke tail, sehingga struktur itu lingkaran terbentuk secara eksplisit melalui pointernya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika memang banyak salah dari semua video saya, tapi ya, saya manusia. Gitu. Bukan, tapi oke, ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.